Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam iman, salam persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Allah melalui imamnya, imam kita semua, imam yang membawa risalah keselamatan dunia sampai akhirat, yang dimana sampai saat ini kita telah memberikan kepercayaan kepada pencipta kita. Setelah kita mengetahui dengan jelas siapa yang dipercaya, melalui pengetahuan demi pengetahuan yang telah diterangkan oleh imam kita. Saudaraku semuanya, alhamdulillah, bersyukur kita semuanya. Waktu demi waktu, hari demi hari kita lalui dengan keimanan yang sempurna. Kita dibimbing oleh pencipta kita. Kita telah diberikan bukti-bukti yang nyata oleh pencipta kita melalui apa? Melalui takdir-takdir yang di situ setiap hari kita jalani. Selalu apa? Hati kita nggak pernah jauh dari pencipta kita. Karena hati yang telah melek, yang telah apa? Hati yang telah melek itu ya hati yang telah mengetahui, yang telah menetapkan dengan ikhlas memberikan kepercayaan kepada pencipta kita. Karena apa? Karena itu semua Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Dikumpulkanlah kita menjadi orang-orang yang beriman di zaman era ini, era modernisasi, era globalisasi. Sholawat serta salam tak luput kita curahkan datang baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari situlah kita mengetahui Quran Qadim menjadi kelakuan itu bagaimana. Quran Nur Karim itu menjadi kelakuan itu bagaimana. Yang sudah menjalani kelakuan Al-Quran. Tauhidnya yang sempurna. Syariatnya yang diterangkan di Al-Quran juga sempurna. Hakikat yang diterangkan di Al-Quran juga sempurna. Ma'rifatnya juga sempurna. Inti dari itu semua untuk mendekat ke Allah. Kita semuanya tahu bahwasanya cara mendekat ke Allah itu melalui hati yang mengetahui penciptanya, yang meletakkan kepercayaan kepada penciptanya. Tapi bagaimana? Kita nggak tahu dulunya. Nah, syukur alhamdulillah sama Allah kita dipertemukan oleh sosok pembimbing keimanan, pembimbing tauhid yang murni. Sampai-sampai kemurnian itu sama imam kita diberikan kepada kita semua sehingga terjelaskan siapa yang memelihara kita. Untuk itu ke depannya ini ada visi dan misi yang telah dibocorkan oleh Bani Adam 2. Yang di situ diberi mandat oleh imam kita kepada Bani Adam 2.
Untuk apa? Kedepannya ada struktur bangunan di persaudaraan kita ini. Kedepannya itu seperti apa? Visi misi persaudaraan kita. Untuk menata jamaah kita. Jadi ada visionernya itu jelas. Misinya itu jelas. Kedepannya itu jelas. Nah, nanti dijelaskan oleh narasumber Bani Adam 2, yaitu Mas Agus Cahyono dari Kediri. Monggo kepada saudaraku Mas Agus Cahyono yang saat ini diwakilkan oleh Mas Takim terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak Mustaqim. Monggo dipersiapkan Lur. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saudara-saudaraku seiman, saudaraku seimam dan setuhan, jamaah Al-Mahdi semua. Kali ini saya diberi tugas tanggung jawab untuk menjelaskan tentang yang dibicarakan oleh moderator tadi adalah struktur bangunan jamaah ke depannya. Jadi kita itu punya gambaran ke depan itu bagaimana jamaah kita ke depan. Yaitu ini kelihatan nggak ya? Tidak kelihatan. Kecil-kecil tulisannya. Tulisannya lembut. Nah, saya foto ya Lur, nanti tak taruh di grup Sarang Lebah. Siap, siap. Oke. Oke. Siap. Biar dijelaskan nanti. Nah. Di sini ya, kami akan menjelaskan tentang bangunan jamaah ke depan. Yaitu bangunan tauhid. Bangunan tauhid itu terdiri dari legal struktur, legal substansi, dan legal kultur. Apa itu struktur, substansi, dan kultur di dalam bangunan tauhid? Struktur adalah bangunan pengetahuan, ya. Bangunan pengetahuan sehingga terstruktur. Ya. Bangunan pengetahuan sehingga terstruktur.
Terus substansi adalah isi daripada struktur. Terus yang ketiga, kultur. Kultur itu adalah yang menjadi kebiasaan dalam kelakuan atau pelaku daripada substansi di dalam struktur itu tadi. Kurang keras suaranya. Kurang. Saya ulangi lagi ya. Bangunan jamaah ke depan, yaitu bangunan tauhid. Yang pertama adalah struktur. Yang kedua adalah substansi. Yang ketiga adalah kultur. Struktur adalah bangunan pengetahuan sehingga terstruktur. Substansi adalah isi daripada struktur. 3, kultur, yaitu menjadi kebiasaan kelakuan. Jadi kultur ini adalah kelakuan daripada substansi pengetahuan yang struktur itu tadi. Jadi kelakuannya ada substansinya ini. Ya. Di sini saatnya imam itu menghadap. Nah, bangunan tauhid ini terdiri dari imam dan jamaah. Nah, imam ini menghadap. Ya, saatnya imam itu menghadap. Ya, menghadap Tuhan ya, maksudnya. Kemudian di bawah daripada imam ini ada Adam 2. Kurang banter Mas Wan. Ampun pun banter. Di dalam bangunan tauhid ini ada imam dan ada makmum. Nah, saatnya imam ini menghadap kepada Tuhannya. Menghadap ya. Kemudian di bawahnya imam ini ada Adam 2. Nah, Adam 2 di sini ada 4, yaitu pembahasan yang Arif Korwil bagian Kediri Utara. Terus Mas Agus, Mbah. Ini Kediri bagian kota. Kemudian Mbah Ali ini Kediri Pare, dan Mas Son ini Gondang atau Bojonegoro. Mbah Hasan ini mempunyai tanggung jawab kepada anak-anaknya. Yaitu yang pertama adalah Jepara, itu Mas Kuri. Terus Jombang, Jombang. Saya ulangi, yang pertama adalah Jombang itu anak dari Mbah Hasan itu, yaitu Mas Bayu. Duduk Mas Aran ya. Ketua Korwilnya Mas Bayu. Dan Jepara ini Mas Kuri. Tulungagung Pak Julianto. Malang Pak Soleh. Pasuruan Solikin atau Pak Mandi. Pak Sumandi ya. Terus Banyuwangi Mas Muhadi. Nah, M. Hadi, Muhammad Hadi ya. Terus Madura, Abah Munjiah, Jawa Tengah, Pak S. Mariono, Jabar, Jawa Barat, Mas
Dodi. Oh, Mas Didi. Oh ya, gini ya ya. Terus Mas Sumatera, Pak Usman. Kalimantan, Pak Urip. Bojonegoro, Sukosewu, Pak Rifai. Ya, semua ini bahasan Mas Agus, Mbah Ali, dan Mas Son, dan semua jamaah yang tertulis tertera menjadi korwil, ini sudah saatnya menghadap sholat atau turun gunung, sudah saatnya menebar tauhid ke wilayahnya masing-masing, atau memayu hayuning keluarga, kalau bisa memayu hayuning buwono. Ya. Nah, di dalam jamaah sini diibaratkan perahunya Nabi, bahteranya Nabi Nuh. Jadi semua ini ya, imam Gusti Biono mempunyai Bani Adam yang kedua, 4 ini, dan kemudian korwil-korwilnya ini diibaratkan semuanya adalah masuk ke bahteranya Nabi Nuh. Nah, di dalam bahtera Nabi Nuh, syarat masuk ke wilayah ini atau bahtera, atau supaya kita itu selamat dunia akhirat, yang pertama adalah harus masuk syarat masuk Baitullahnya Nabi perahu Baitullah ini adalah syahadat. Jadi syahadat pertama adalah syahadat tauhid. Dan yang kedua syahadat Rasul, atau yang mengenalkan tentang siapa yang kita percaya, mengiyakan Tuhan, mengiyakan yang membawa, dan kemudian yang kedua adalah membawa taat. Nah, disinilah syarat untuk masuk ke bahteranya Nabi Nuh atau ke Baitullah. Nah, di dalam Baitullah ini, di dalam bahtera ini ada imam dan ada sof-sof. Sof yang pertama adalah Rajul Kamil. Siapa Rajul Kamil itu? Rajul Kamil itu orang-orang yang sudah berserah diri kepada penciptanya, yang sudah utuh mempercayai siapa yang dipercaya dan berserah diri, sehingga hidupnya, kelakuannya, dan jiwanya ini utuh hanya menghadap kepada Tuhannya, atau jiwanya sudah masuk ke Baitullah. Nah, sudah ikhlas 100% mempercayai penciptanya. Terus yang kedua, soft yang kedua adalah soft nisa atau perempuan. Soft perempuan itu apa? Mereka jamaah yang belum lurus, masih sering bengkok dalam keimanannya. Terus kemudian yang terakhir adalah soft anak-anak. Nah, anak-anak itu siapa? Ya, jamaah-jamaah yang dia itu belum, ya, masih seneng-seneng guyon, masih belum serius dalam masih para pengetahuannya tentang tauhid adalah masih belum jelas. Ya, tapi dia tetap membawa taatnya. Nah, semua ini dikala masih di dalam
Baitullah atau di dalam perahu, maka semuanya akan tetap selamat. Tetap diselamatkan oleh penciptanya karena dalam satu rombongan atau dalam satu perahu. Oke, Mas Agus. Ya, dari sini apa ada yang dipertanyakan? Mungkin ada yang belum paham bagaimana bangunan jamaah ke depannya. Monggo yang ingin tanya. Atau kurang paham? Monggo, Lur. Saya Mas Takim. Oke, Mas Alek. Monggo. Itu tadi kan yang dijelaskan oleh Mas Takim tadi kan tentang bangunan yang pertama yaitu struktur. Tentang struktur bangunan yang akan kita jalani ke depan. Tolong juga dijelaskan tentang substansinya apa, kemudian kulturnya bagaimana. Itu Mas Takim. Ini urusan ini nanti biar dijelaskan langsung langsung Gusnya ya. Jadi kalau ini saya hanya membaca dan saya terus terang ya. Isinya itu apa? Saya Mas Alek dari sini ya. Nanti akan dijelaskan Gusnya. Terus terang Oke. karena urusan ini saya belum jelas betul. Jadi sehingga saya belum bisa tatak terus menjelaskan dan cuma membacakan. Oke, siap. Ditunggu. Tapi saya punya tanggung jawab. Siap, siap. Monggo yang lain. Kalau ini masalah saf-saf ini, saya kira semua jamaah ini sudah paham bagaimana kita harus diselamatkan. Apa itu Baitullah, proses ke Baitullahnya itu dari mana? Ini semua sudah paham betul ini. Sering kali kita mengadakan RBT-an sehingga kalau dalam masuk ke kelakuan ke dalam apa itu soft atau rojul kamil ini belum tentu ya, mungkin pemahaman atau pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Saya akan menjelaskan. Ini langsung saya jelaskan dulu. Engko tak sapa semuanya. Oke. Saya tak menjelaskan pengetahuannya ini. Ya. Bangunan jamaah ke depan tuh, bangunan tauhidnya itu bagaimana? Bangunan tauhid itu meliputi struktur. Struktur itu perencanaan ya Mas Alek ya. Perencanaan deh, gambaran perencanaan atau struktur itu namanya pengetahuannya itu bagaimana? Masih berwujud gambaran. Namanya struktur. Jadi rancang bangunnya itu bagaimana? Namanya struktur. Substansi. Lah, substansi itu rancang bangunnya tauhid itu, maksud dari bangunan yang seperti ini itu apa maksudnya? Lah, begitu namanya substansi. Jadi isinya itu apa tuh? Pengetahuannya. Kalau sudah masuk substansi kultur sehingga bisa melakukan menjadi kelakuan itu bagaimana?
Jadi bukan hanya kulturnya, bukan hanya menjadi kelakuannya per individu, tapi semuanya itu seragam. Contohnya bangunannya masjid. Buat apa tuh masjid? Buat menghadap Allah. Terus struktur bangunannya bagaimana? Oh, tempatnya luas dipagar, terus atapnya ada, terus depannya ada tempat untuk imam. Terus ada garis-garisnya. Lah substansi atau maksud-maksud dari kok ada batasnya, ada yang namanya masjid, ada batasnya masjid, terus ada sop-sopnya. Lah itu gunanya untuk apa? Kok ada tempatnya imam, ada makmumnya, ada sopnya, terus ada di atasnya ada bangunan kotaknya, kubusnya. Nah, itu struktur bangunannya seperti itu, fungsi-fungsinya baris-baris itu fungsinya untuk sop. Terus kulturnya menjadi kelakuannya gimana? Nanti sama-sama semuanya seragam kelakuannya waktu menghadap Allah ya bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud. Bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud kepada Allah. Jadi semuanya seragam, terus gerakannya ya sama. Kalau saya umpamakan bangunan luar, masjid bangunan luar. Tapi apa mungkin kalau kita itu bersama-sama dalam satu masjid yang bangunan luar? Ya nggak mungkin. Wong, wong sampean ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa Tengah, ada yang Jawa Barat, terus bagaimana? Kalau kalau terbentur dengan jarak dan waktu. Berarti nggak bisa dong masuk ke dalam masjid. Ya nggak bisa kalau masjid fisik. Sama aja kalau kalian pengen selamat harus jangan sampai kalian itu mati dalam kondisi tidak berada di Baitullah. Makanya orang naik haji itu menginginkan mati di Mekah. Lah kalau yang selamat hanya yang mati di Mekah berarti orang Mekah sana yang berhak selamat. Maksudnya bukan itu. Contohnya seperti itu. Contoh. Tapi maksudnya tidak seperti itu. Agar orang bisa selamat, orang yang mati tidak dihisap oleh Allah, langsung diselamatkan oleh Allah, diterima semua amalnya, diampuni semua dosanya. Yang meninggal dunia di Masjidil Haram. Wah, berarti semua orang menginginkan punya rumah di Mekah. Kalau mau mati harus di tanah suci. Berarti kalau orang Jawa ya nggak bisa. Kenapa? Lah rumahnya di Jawa ya. Di Sumatera di Indonesia. Iya kalau mati ada kabar, ada surat dari malaikat. Kamu akan dicabut pada tanggal ini, jam ini, bulan ini. Nah, kamu lekas-lekas nyari paspor, nyari tiket mau ke Arab agar mati di sana di Masjidil Haram. Ya itu pun kalau mampu, kalau nggak mampu berarti syaratnya mati bisa diselamatkan Allah itu berarti syaratnya harus punya uang. Kan nggak begitu. Berarti kalau seperti itu yang punya hak untuk selamat hanya orang Arab saja. Berarti di Mekah sana tempat kuburan berarti. Untuk mengubur orang-orang yang ingin dekat dengan Allah harus mati di sana.
Masa Masjidil Haram tempatnya orang meninggal dunia? Jadi gambaran Masjidil Haram itu tempatnya orang menghadap Allah. Lah menghadap Allahnya, gambarannya bersama-sama berjamaah. Dalam berjamaah bersop-sop, ada tatanan, sop depan, sop tengah, sop belakang, ada tatanannya. Tidak, yang penting masuk ke masjid gitu aja terus dianggap udah suci. Masuknya syarat masuk masjid, syarat masuk masjid suci. Yang boleh masuk masjid hanya orang yang bersahadat orang Islam. Walaupun suci, walaupun punya niat menghadap Allah, kalau bukan Islam, nggak Allah nggak mau menyelamatkan. Terus bagaimana kalau bukan orang Islam? Orang Islam ya di gereja atau di wihara atau di mana itu di bawah pohon gerumbul juga boleh. Menyendiri-menyendiri untuk menghadap Tuhan ke gua-gua atau bertapa sampai mati. Itu bagi bagi orang yang pengen selamatnya tidak masuk masjid. Jadi menghadap Allah dengan sendiri-sendiri. Islam itu mempermudah sehingga ringan dalam menjalani hidup karena bersama-sama. Masjidil Haram, masjid itu tempatnya orang menghadap Allah. Baitul Haram. Baitul Haram itu orang yang suci, orang yang ikhlas. Niatnya. Nggak ada orang niat ke masjid itu niatnya tidak untuk kembali ke Allah itu nggak ada. Ya enek. Wah aku tak nyang masjid ben disawang wong lah itu. Wah kancaku aku kedengenane gak disawang kancaku engko aku delokne gak kusuk. Itu kan luar. Jadi Baitullah itu tempatnya adalah di Masjidil Haram. Setelah berada di Masjidil Haram, pindah ke Masjidil Aqsa. Menuju. Makanya namanya Isra itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Barokna qaulahu. Orang-orang di sekitarnya mendapatkan berkah, mendapatkan penerang, linuriyahu, dan mendapatkan penerang. Subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya ilal masjidil haram minal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
teko nggone Masjidil Haram, mlaku nyanggone tempat yang tinggi. Masjidil Haram itu tempat yang paling ikhlas. Tempat yang paling ikhlas mana? Masjid. Masjidmu sendiri, hatimu. Qalbun mukminin baitullah, hatinya orang yang iman, tempatnya ikhlas dalam memberi kepercayaan kepada Allah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju ke tempat yang tinggi, sama-sama masjidnya. Jadi kalian itu derajatmu di dunia bisa tinggi. Bukan hanya orang yang iman, yang ikhlas kepada Allah itu harus melarat, harus rendah, harus menjauh dari duniawi. Enggak begitu. Asal-usulnya kamu terlepas, tidak ada keterikatan dengan duniawi. Setelah itu kamu menuju Masjidil Aqsa, apa tempat yang tinggi. Nah, dunia itu kamu kelola untuk mendampingi perjalananmu menghadap Allah dan mewariskan kepada keturunanmu. Jadi kamu nggak lupa untuk pesanmu kepada keluargamu bahwa warisan harta bisa hancur persaudaraanmu kalau tidak kamu disatukan dengan keimanan. Karena ikhlasmu dalam bersaudara, terus ada yang memimpin. Ya, persaudaraan tanpa pemimpin ya geger. Orang tua mati, anak bacoan. Asik weh. Bangunan pengetahuannya seperti itu. Kita berjalan bersama. Jadi kita itu membayangkan bahwa kita itu ada imamnya terus di masjid gitu. Gambarannya, bayangannya seperti itu. Terus menjadi kelakuan. Jadi kita itu merasa posisi kita itu sebagai seorang makmum. Kalian sebagai hamba Allah. Makanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan subhanallah di asro, berjalan abdi hamba Allah. Jadi kalian tuh menjadi hamba Allah, hatimu tuh sadar. Kamu tuh hamba Allah yang diperjalankan dan berjalan bersama-sama dalam masjid, dalam barisan. Masjid itu barisannya, tempat berbaris itu masjid. Ilal Masjidil Aqsa. Jadi hamba dulu bukan akunya. Kalau sudah paham Isra Mi'raj, kalau sudah paham Isra, kita hijrah. Jadi urut-urutannya Isra Mi'raj dulu, setelah itu hijrah untuk menjalani kehidupan. Isra-nya berjalanmu dari keniatanmu di dalam Masjidil Haram. Makanya posisi menghadap Allahmu itu jangan lupa.
berkali-kali ditetapkan, berkali-kali ditata hatinya, berkali-kali menetapkan di dalam air biar terang. Siapa yang kamu percaya jujur, memang yang bertanggung jawab diri saya itu memang Allah. Kalau sudah jelas yang bertanggung jawab kamu adalah penciptamu, setelah itu kamu mengetahui barisanmu itu barisan ada imam dan makmum, bukan sendiri. Kalau kamu sudah bisa mengetahui, kamu bisa menghadap Allah, kamu bersama Allah kerasan. Lah kamu kok tetap sendiri saja, tidak menengok kiri kananmu itu ada orang yang selamat juga. Kamu nggak punya teman, kamu merasa kesendirian. Jadi di dalam Baitullah itu, di dalam ikhlasmu dalam menghadap Allah itu, kamu punya saudara. Kamu tidak menjalani sendiri. Kalau kamu merasa sendiri, kamu kehilangan saudara karena menghadap Allah sendiri-sendiri. Iya menghadap sendiri, tapi di samping kiri kananmu itu ada juga orang yang menghadap, yaitu saudaramu. Di depanmu ada imammu. Kalau kamu sendiri terus tidak tahu, buta, kamu tidak mau tahu tentang saudaramu di orang yang menghadap Allah juga banyak, di Baitullah juga banyak, ada saudaramu, ada imammu. Nanti kamu bisa berpisah, merasa kamu itu tidak naik kapal, tapi kamu pakai sampan sendiri atau renang. Nah, kita membuat kapal itu kamu tahu di dalam kapal itu ada saudaramu yang lain. Kalau nggak menyadari menghadap Allah itu juga ada saudaramu yang lain yang juga sama-sama menghadap Allah. Kamu nanti kalau sudah orang yang paling ikhlas, kamu menyalahkan yang lainnya. Padahal itu sama-sama, semua punya niat, ada imamnya di depan. Nanti merasa pinter sendiri. Menghadap Allah sendiri ya hatimu itu yang ikhlas menghadap Allah sendiri. Tapi di kiri kananmu juga ada yang juga menghadap sendiri dengan niatnya. Sama-sama di dalam masjid hatinya menghadap Allah sendiri-sendiri. Tapi menengok kiri kanan, assalamualaikum, assalamualaikum, sama ada orang yang selamat. Kiri kananmu ada orang yang selamat juga, itu saudaramu. Di depanmu ada imammu. Itu namanya kamu berada di masjid kalau sudah bisa membayangkan seperti itu posisimu. Bisa apa enggak? Bisa. Jelas ya? Jelas, Gus. Jelas, Gus. Alhamdulillah jelas, Gus. Jelas, Gus. Siap, Kang, siap. Kalau sudah seperti itu, Baitullah yang di dalam hatimu keluar menjadi di dalam lingkaran orang-orang, saudara-saudaramu, orang lain yang selamat juga banyak. Jadi enak, kamu bisa melihat saudaramu itu juga selamat. Jadi bisa kamu melek, sadar. Oh, ternyata tidak di dalam hati saja yang selamat. Loh, berarti saya nggak tahu no, orang lain yang juga selamat. Kalau hanya di dalam hati, kamu nggak melek dunia bahwa kamu masih hidup. Di sekitarmu itu juga ada orang yang selamat. Nanti sama-sama
nggak tahu, akhirnya tabrakan. Lah podo mereme ya gatokan. Itu goblok. Akhirnya pinter-pinteran terus nyalahne sitoke. Kowe gak ning Baitullah, aku lho ning Baitullah, iki lho atiku. Lih, saudaramu itu ada juga yang selamat. Jangan disalahkan. Sop berbeda itu boleh. Orang sholat tuh nggak ada yang kalau sop di depan terus bangga itu nggak ada. Terus kalau ketinggalan di belakang sendiri terus susah ya enggak. Ya sama aja rasanya. Itu loh, waktu sholat itu kan masa nggak ingat. Ukurannya apa? Sah dan tidaknya mengikuti imam. Beda lagi kalau niatnya masuk masjid itu bukan untuk berjamaah, tapi dolan, boleh kancane. Kok kancane diganggu ya sholat. Kuwi cilikane Pak Usman kuwi. Jadi Baitullah itu ada di dalam hatimu dan ada di sekitarmu, kiri kananmu. Kalau kamu punya kiri kanan, berarti kamu masuk masjid yang besar. Kalau kamu di dalam hatimu ikhlas dengan Allah, kamu masuk masjid yang kecil. Masjid yang kecil kamu tidak bisa masuk, kalau masjid yang besar kamu nggak punya golongan. Merasa sudah masuk ke masjid ternyata egois. Merasa bisa sendiri. Enggak ada. Orang masuk masjid itu ikhlas, niatnya menghadap Allah. Nah, masjid yang besar itu kalau nggak ada, masjid yang kecil saja, kamu udah tersinggung nanti. Menyangka orang lain nggak sholat, lah nggak punya teman. Akhirnya sok menang sendiri karena sudah sok suci. Semua jamaah yang punya niat berjamaah dengan kita itu semuanya punya niat untuk dekat dengan Allah, punya niat untuk selamat dunia akhirat. Tidak satu pun yang tidak punya niat. Tahu siapa yang diikuti, imamnya, ada imamnya terus berjamaah. Semua tahu kalian. Karena masih kecil, akhirnya sikut-sikutan rame di belakang. Kan masih kecil. Akhirnya, ya ada yang ngomong. Begitu. Jadi masjid yang kecil itu dalam hatimu, masjid yang besar itu dalam persaudaraanmu. Jadi Masjidil Haram di dalam hatimu dan Masjidil Haram di dalam persaudaraanmu itu ada. Kalau Masjidil Haram di dalam hatimu itu ikhlasmu yang hanya bersama Allah aja itu kamu mampu. Nah, kalau kamu sudah mampu hanya bersama Allah saja, namanya kamu lurus. Setelah itu kamu menengok kiri kanan, oh semua pada mampu, ini persaudaraan saya. Oh di belakangnya ada yang belum mampu, tapi di dalam persaudaraan berarti dia masih
bengkok. Oh, masih anak-anak itu belum mampu mandiri, tapi menjadi saudara juga. Oh, ada imamnya di depan. Jadi hatimu tersambung dengan Allah, jiwamu tersambung dengan saudara semua. Itu membentuk barisan namanya. Orang-orang yang lurus, berjajar, tidak ada jarak, niatnya menghadap Allah, membentuk barisan atau shaf. Kalau sudah ada yang berjajar, lurus hatinya lurus, tahu saudaranya juga, berarti sudah melek, ada tahu imamnya juga. Setelah itu kita berpindah ke alam dunia untuk menyadari kita harus maju, mumpung masih hidup, untuk bermanfaat. Maju dalam satu barisan, ada yang memimpin namanya imamnya. Waktunya menulis, semua menulis karena taat. Waktunya menghafal, menghafal. Seperti itu. Jadi yang mendidik itu imamnya. Yang menjalani kalian. Ya sama-sama. Saya juga menjalani. Terus mempunyai visi misi apa? Misinya ke depannya kita punya harapan semua orang itu bisa selamat, bukan hanya kita saja. Masa yang selamat cuma kita yang ikut Zoom saja, bukan anak-anakmu. Anakmu yang nggak ikut Zoom nanti nggak selamat, nggak begitu. Terus belajar. Kalau sudah belajar, bisa mengajar. Makanya pengetahuan itu harus kalian kuasai. Yang ikhlas. Kalau menulis, kalau membaca, kalau memahami, kalau menjelaskan tuh yang ikhlas. Jadi rasa tenangmu ketika kamu sendiri menghadap Allah itu dibawa untuk menjalani kehidupan, dibawa untuk belajar ke depan. Terus bisa mengetahui menengok kiri kananmu itu ada juga saudaramu yang juga seperti kalian punya ketenangan karena hatinya bersama Allah. Dan semuanya adalah makmum, ada imamnya yang di depan. Yang mengajari, membimbing untuk maju bersama-sama. Agar derajat kita tinggi. Derajat di dunia sampai akhirat. Nomor satu, pengetahuannya sadar dulu bahwa kamu punya saudara dan di dalam kapal atau di dalam masjid. Masjid di hatimu, Baitullah menghadap Allah dalam hatimu yang jujur, ikhlas, percaya bahwa yang kamu beri kepercayaan itu memang Allah yang mampu bertanggung jawab. Masjid yang besar, tempat kamu bersama-sama. Oh, ada saudaraku, saudaraku, kamu sadar namanya masjid
Masjid yang besar adalah kesadaranmu bahwa kamu menghadap, ada imamnya dan ada jamaah saudaramu. Bisa dicerna apa enggak pengetahuan ini? Siap. Jelas. Ya, Gus. Let's go. Siap, Gus. Siap. Masih kaitan makhluk riri ya Mas ya. Oh, jelas ya. Jelas Oh, jelas. Gus. Ya, jelas. Arahnya kemana? Arahnya kita menjalani kehidupan, terus ada yang mengajari agar kehidupanmu meningkat, semuanya sama-sama nanti meningkat kehidupan dunianya dan bisa menyampaikan pengetahuan tentang siapa yang bisa dipercaya untuk memelihara. Derajat itu kemudahan. Derajatmu meningkat, menjalani kehidupan ke depan tuh loh. Nggak ada kesulitan, semuanya itu dipermudah oleh Allah. 27 derajat. Kemudahannya kalau kamu itu sendiri, itu untuk kembali ke Allah, untuk dekat dengan Allah itu merasakan kamu harus tenang, menjauhkan diri dari duniawi. Setengah hari kamu menyendiri, baru sorenya kamu bisa ikhlas karena kelaparan. Kalau bersama-sama plek, duduk tenang, hanya ingat, oh ada saudaraku, ada imamku, terus kamu menghadap Allah bersama-sama ikhlas, langsung bisa. Nah, kemudahannya itu satu hari itu, kalau sendiri, hanya beberapa, setengah jam atau seperempat jam kalau bersama-sama. Itu contoh menghadap ikhlasnya hatimu. Belum lagi menjalani kehidupan, semua kesulitanmu dipermudah oleh Allah. Kalian itu yang memelihara asli loh. Asli penciptamu sendiri. Saya juga asli yang memelihara saya, pencipta saya. Makanya belajar itu gunanya apa? Bekerja itu gunanya apa? Beraktivitas itu gunanya apa? Memperbesar kemungkinan kemudahanmu. Jadi bukan usahamu itu yang kamu harapkan, tapi kemungkinan itu akan lebih besar kalau kamu itu berusaha ya, berusaha daripada diam saja. Kalau kamu diam aja ya dipelihara oleh pemerintah, dapat sembako, dapat infus, ya pura-pura sakit aja nanti dapat infus dari rumah sakit, dapat BPJS. Itu kan dirawat. Kalau kamu berusaha memperbesar kemungkinan karena yang kamu percaya memberikan jalan. Nah, kalau kamu diberi kemudahan itu di jalan Allah. Lah kamu di jalan Allah apa enggak? Jalan Allah itu apa tuh? Kamu bersama Allah menjalani kehidupan, ada yang kamu percaya dan dalam bahtera, dalam kapal atau dalam masjid. Masjid kecilnya hatimu yang ikhlas karena percaya Allah yang memelihara kamu. Masjid yang besar kamu bersama-sama saling bahu-membahu dalam satu barisan. Ada saudaramu itu masjid yang besar, masjid yang kecil dalam hatimu.
Kalau naik kapal itu kemungkinan untuk celaka atau jatuh itu kecil karena ada yang memimpin. Kalau kamu renang sendiri, kemungkinan untuk tenggelam kalau kamu sudah terlelap atau lelah, itu jatuh kamu. Kalau lupa kamu jatuh. Jadi kemungkinan untuk selamat itu lebih mudah kalau bersama-sama menjalani samudra kehidupan itu menjalani untuk bersama-sama dengan naik bahtera. Jadi kemungkinan selamatmu itu lebih pasti daripada kamu menjalani sendiri. Jadi memperbesar kemungkinan. Kalau hatimu sudah mantap, yakin nggak akan keluar dari jamaah dan mempunyai keteguhan hati. Saya punya imam yang sampai mati. Saya punya persaudaraan yang sampai mati. Nah itu namanya kokoh dan kamu nggak ragu-ragu. Nah disitulah kepastian bahwa kamu selamat itu jelas. Ada Tuhanmu yang menyelamatkan, ada imammu yang membimbing dalam bahtera, ada saudaramu yang di kiri kananmu. Kalau ketetapan itu sudah ada dalam hatimu, kemungkinan kamu tergelincir itu enggak mungkin. Makanya syarat untuk masuk kapal itu, syarat untuk masjid itu Islam dulu, setelah itu bersuci. Setelah itu diajari menghadap Allah atau sholat. Diajari zakat, diajari puasa, diajari haji atau berada selalu di Baitullah. Yang memimpin rombongan siapa ya? Imamnya. Naik haji sendiri nggak tahu syarat rukunnya ya. Dikira menghadap Allah ternyata itu batu bukan di Mekah. Kamu berputar-putar mengitari batu ternyata itu kuburan. Jelas gambaran jamaah itu bangunan jamaah ke depannya itu jelas ya. Siap, jelas Gus. Jelas kan Ragim? Jelas banget. Berada di dalam apa itu saya suruh selulup itu hanya berkali-kali kalian itu biar hafal. Kalau kamu bersama Allah saja itu loh, kamu kerasan tuh biar hafal gitu. Baitullah dalam hatimu itu biar hafal. Kalau baitullah di luar dirimu kamu sudah hafal, mana saudaramu, mana imammu itu hafal. Tapi kalau hatimu itu tidak ada ketetapan, sedangkan kalian itu berjauhan jaraknya, jasadnya. Itu kalian merasa tidak ada Allah kalau sendiri. Yang ada hanya dirimu sendiri, akumu. Jadi gunanya menetapkan di dalam air itu kamu tahu siapa yang kamu percaya. Bukan kok nggak berguna. Bagi orang yang nggak paham, nggak berguna. Makanya yang paling penting itu kan saya suruh untuk
taat aja. Yang penting kamu itu ikuti aja lah. Kalau kamu percaya ikuti, kamu itu kadangkala nggak paham, nanti paham sendiri. Kalau segala sesuatu kamu harus paham dulu baru taat, paham dulu baru taat. Iya kalau saya musyawarah dengan kalian, kalau enggak. Terus dibilangin saudaranya juga nggak mau karena nggak paham. Akhirnya gimana? Ya kamu keluar aja. Karena nggak paham akhirnya kamu nggak taat. Ya keluar aja. Wong di sini itu kamu tahu bangunannya, udah tahu di masjid itu harus taat. Imam nggak taat berarti kamu sholat sendiri. Bukan jamaah. Kalau sudah bukan jamaah ya dikeluarkan aja. Wah, saya tak sholat sendiri di luar, tapi imamnya tetap sama dengan yang di jamaah. Loh, imam itu hanya menjadi imamnya yang di dalam masjid. Kalau kamu sendiri dari rumah kelihatan imamnya, terus kamu sholat sendiri mengikuti imam, tapi tidak menjadi jamaah, ya di situ batal. Saya mengakui imamnya, tapi saya sholat di luar masjid sendiri aja dari rumah. Loh, imam itu imamnya jamaah, bukan imamnya kamu. Lah kalau kamu pengen masuk jamaah baru menjadi jamaah sehingga mendapatkan hak kepemilikan mempunyai imam. Saya imamnya tetap, tapi saya nggak masuk jamaah karena nggak cocok. Ya udah keluar aja. Imamnya mengakui kamu, ya nggak apa-apa, boleh aja semua orang itu boleh, tapi sah tidaknya itu kamu tahu. Saya tetap mengakui Guse imam saya sampai mati, ya boleh saja. Tapi apakah kamu jadi jamaah? Ya enggak, jamaah ya yang di belakangnya itu. Sah tidaknya itu tahu lah. Banyak orang yang mengakui saya itu banyak. Semua orang kalau saya mau menjelaskan ya pasti mengakui kebenarannya. Kalau sudah percaya dengan saya mengikuti, saya masukkan jamaah nggak mau, apakah dia hanya mengakui saya itu sah? Loh, saya kan imamnya kalian tuh, bukannya imamnya orang yang mengikuti saya tuh. Saya itu nggak. Makanya di belakang imam itu ada shaf, bukan ada orang. Nah, shaf itu tempatnya jamaah. Di belakang imam ada jutaan shaf. Lah, shaf itu tempatnya orang berjajar. Di belakang imam ada orang. Lu nanti nggak mau berjajar akhirnya ya koncone disikuti ae. Makanya saya nggak nggak menulis di belakang imam ada orang-orang, enggak. Ada soft gitu aja. Lah di dalam soft apa enggak? Karena di belakang imam itu ada soft. Lah orang yang mengakui imamnya itu berada di soft apa enggak? Enggak ya berarti ya bukan jamaahnya. Kan enak tuh. Meskipun salah, Apa? meskipun tahu akad kali. Walaupun pernah akad dengan imamnya, tapi kok tidak ada di belakangnya imam di soft-soft itu berarti ya bukan. Mengakui saya taat dengan imamnya, tapi tidak di soft, ya dia kan batal tuh otomatis.
Nah, dia sholatnya di rumahnya sendiri walaupun dekat dengan masjid, tapi sholatnya di rumah, melihat imamnya masih bisa, akhirnya sholat sendiri. Terus berjajar di belakangnya imam? Enggak. Tapi mengaku imamnya iya. Tapi sholat sendiri. Apakah sah itu? Ya enggak, wong tidak berada di masjid. Wong tidak dalam jamaah. Yang sah itu kan yang di belakangnya imam ada soft-soft lah, menempati soft-soft itu. Bisa dicerna yang saya jelaskan? Takut, Gus. Bisa, Gus. Bisa, Kang, bisa. Alhamdulillah. Bagus. Ayo bareng-bareng ada shop ditempati sama-sama. Sangat jelas, Gus. Sangat jelas. Seandainya ada saudara yang tidak aktif di jamaah, nggak bisa aktif di dalam Zoom, tapi tetap mengikuti YouTube-nya, itu apakah sah? Selama dia tidak punya soft atau saudara tidak nyambung dengan saudara, oh saya dengan ini, nggak ada softnya, nggak tahu posisinya, berarti dia bukan jamaah. Lah, dia berada di sop belakang beserta anak-anak yang lain apa enggak? Atau sendiri? Kalau enggak kenal sama sekali dengan jamaah kan berarti enggak nyambung sama sekali kan berarti dia menyendiri. Kalau masih nyambung dengan sop di belakang saya menjadi anak-anak, ya guyon, itu kan masih dalam masjid. Tapi tempatnya sop paling belakang beserta anak-anak yang lain. Jelas? Jelas, Gus. Jadi kita sedang membuat masjid di dunia. Masjid di dalam hatimu sudah terang, kita membuat jamaah di dunia. Masjid itu tempat berjamaah. Kalau masjid di hatimu tempat kamu menghadap Allah. Tapi karena kamu masih hidup bersama-sama membentuk kapal, kita membuat kapal ini. Ngono lelur. Banyak orang yang masih mengakui saya tapi tidak dalam soft di belakang imam itu banyak. Padahal masjidnya itu belum penuh. Masih kosong tapi nggak mau masuk dalam soft. Maunya sendiri. Apa ya sah kayak gitu itu. Dia merasa sah ya biar aja. Tapi kan saya itu kan imamnya jamaah, bukannya imamnya orang. Kalau imamnya manusia, imamnya orang, individu, berarti imamnya satu orang atau dua orang, di mana itu. Imamnya jamaah itu kan. Berarti imamnya yang orang yang berada di belakang makmum. Imamnya orang yang berada di belakang imam. Namanya makmum. Jadi makmum itu yang di depan makmum itu ada imam. Tapi kalau yang di belakang imam itu tidak soft, tapi sendiri-sendiri ditatalah oleh imam, diatur. Nah diatur nggak taat, dikeluarkan karena nggak mau berjajar, diletakkan di belakang. Kalau diletakkan di belakang nggak mau, tetap nggak mau nyambung, pengennya sendiri karena jengkel diletakkan di belakang. Mintanya di depan nggak mau, pengennya dikuasai, hanya dia yang sholat di masjid. Itu dibuang saja. Orang yang mau mengambil imamnya dari kalian semua, orang itu
dibuang saja. Nah, pengen selamat sendiri ya. Enggak mau berjajar dengan jamaah ya, saya aja enggak mau. Ya itu maunya ya di belakang saya itu ada soft-soft. Kalau belum terbentuk saya bentuk berjajar. Kiri kanannya ada orang yang bersaudara rapat erat. Persaudaranya erat. Rapatkan barisan itu namanya mempererat tali persaudaraan. Lah kalau dengan saudara aja nggak nyambung. Saya aja yang diakui ya namanya dia sholat tapi mengikuti imam tapi di luar masjid. Apakah sah? Ya tidak karena tidak berjamaah. Begitu keterangannya. Ada yang bersaudara saja dengan kalian tapi tidak mengakui imamnya juga nggak sah, dia nggak sholat. Panggah seduluran loh Pak Usman. Ada yang seperti itu. Tapi apakah dia menjadi jamaah ya bukan. Menjadi saudara ya bukan. Yang berada di Baitullah itu hanya orang-orang yang sholat dan dalam masjid ada imamnya dan makmum. Lah ke masjid untuk ketemu dengan temannya saja berarti dia bukan orang yang selamat. Karena syaratnya orang selamat itu bersahadat. Setelah itu taat. Imamnya ruko, sujud, ngadeg, ruko, sujud, ngadeg. Tuh. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Namanya bersof-sof berjamaah. Itu lihat di dalam Quran itu kan ada ayatnya. Jadi bangunannya seperti itu. Tapi kalau dituliskan seperti ini kalian kayak bingung. Tapi kalau saya jelaskan enggak. Struktur bangunan tahu struktur bangunan pengetahuan sehingga terstruktur. Loh, pengetahuannya jelas terstruktur kayak kayak tertata gitu. Kalau saya menjelaskan kelihatannya terang, gambarannya itu jelas. Tapi kalau masih baca tulisan aja kalian nggak jelas. Substansinya itu bagaimana loh? Kalian sudah jelas. Kalian punya gambar, oh berarti dalam orang yang selamat itu berarti yang di dalam masjid, yang berjamaah, yang sop-sop lah, yang seperti saya tuliskan kemarin yang kalian baca itu penting. Keterangan ini menjadi gambarannya yang kemarin yang menjadi kelakuannya. Iso ngelakoni, bisa menjalani, bisa mampu menggambarkan. Jadi pengetahuannya itu kalian bisa menggambarkan sendiri. Maksudnya itu bisa menggambarkan sendiri. Terus melakukannya itu kalian bisa sendiri. Jadi tahu dirimu, tahu posisimu, tahu menjalaninya. Namanya
strukturnya tahu, substansinya tahu, menjadi kultur atau kebiasaanmu. Kamu tahu. Hidupmu menjadi terang, arahnya terang. Jelas gitu loh maksudnya. Lah sementara ini karena kita itu masih membentuk gaya kapal, buat kapal. Itu pekerjanya ya Bahasan, Mas Agus, Bali, Mas Yon, seperti ini terus kalian semua itu yang mengerjakan, mengikat persaudaraan erat, rapat, lah itu kan tahu soft-softnya itu kan kalian semua sudah tahu pengetahuannya. Saya yang mengarahkan. Makanya yang sering ngisi Zoom itu bukan saya. Kalau saya menjelaskan, kalian semua itu kadang nggak mampu mencerna. Mengiyakan hatimu itu cocok, tapi pikiranmu itu kayak nggak hidup gitu loh. Ya yo, tapi bar ditekoki ra iso omong. Cocok, Gus, cocok. Tapi setelah itu nggak tahu apa yang saya maksud itu nggak tahu. Makanya saya rubah-rubah. Ada Mbak Hasan, ada Mas Agus, ada Kang Takim, ada Mbak Ali, ada. Lah itu diganti-ganti itu semua akhirnya kalian paham. Bukan karena imamnya udah nggak mau Zoom. Itu masih anak kecil nggak tahu membangun. Bukan begitu. Sob yang di belakang anak-anak itu saya nggak ditata sendiri sama imamnya. Saya nggak mau kalau nggak imamnya ya. Nah itu kan ya anak kecil-kecil itu. Yang nata yang di belakang, yang di depannya. Yang jadi ya saya menata di belakang saya, yang di belakang saya menata di belakangnya, yang di belakangnya menata di belakangnya begitu. Semuanya jadi seragam pengetahuannya. Saya yang menata. Kadangkala kalian itu enggak nyandak. Apa yang saya maksud itu enggak paham. Kadang itu 1 tahun yang lalu. Pahamnya sekarang. Tapi kalau yang menjelaskan tuh yang di bawah saya, kalian bisa paham. Maksudnya seperti itu. Dari dulu ya saya jelaskan ya sama aja menjelaskannya. Tapi pengetahuanmu itu bertambah luas itu kan perlahan-lahan loh. Gitu loh, Lur. Ngono ya. Ya wes iki takene Mas Iwan aku lowe jelas nih. Tak mangan sih aku. Madang dikit Gus, madang. Mangan duren. Duren tekan ora duran-duren. Gambare tok kan dikirim pisan. Gambare. Angin. Oke, Lur. Ya, jelas. Jelas, Kang Iwan, jelas. Kayak peserta 80 ya saya. Full. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Gak ada pertanyaan masuk Ron. Nyimak mawon. Oke. Halo, Cak Yang Ron. punya panggung Assalamualaikum, malam Cak ini Ron. adalah Mas Agus. Waalaikumsalam, saudaraku Kang Budi. Monggo Mas Agus. Oke. Ini ya Lur ya. Ya. Karena sudah sangat jelas sekali apa yang diutarakan oleh imamnya. Untuk itu malam hari ini Zoom kita tutup. Tetap jaga persaudaraan sampai mati. Dari saya, selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rayu rayu semuanya. Rayu, dulur-dulur. Rayu, saudara. Rayu.